Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yuk, simak videonya. Organ peredaran darah pada manusia yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung terbagi menjadi 4 ruang. Yang pertama, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 atau darah kotor. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung O2 atau darah bersih. Kemudian, bilik kanan berfungsi untuk menerima darah dari serambi kanan, kemudian dipompa ke paru-paru. Lalu, bilik kiri berfungsi untuk menerima darah dari serambi kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Cara kerja jantung. Jantung melakukan relaksasi dan kontraksi. Relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi. Kontraksi atau sistol, yaitu otot jantung menegang sehingga jantung menguncup. Letak darah masih di bilik, dan contohnya adalah serambi jantung mengembang, darah masuk ke paru-paru. Darah dari serambi jantung menguncup, maka darah masuk ke bilik kiri. Bilik menguncup, maka darah dipompa ke seluruh tubuh dan paru-paru. Setiap jantung berdenyut, akan selalu ada gerakan kontraksi dan relaksasi selama manusia hidup. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi pembuluh darah nadi atau arteri yang membawa darah meninggalkan keluar dari jantung. Selanjutnya pembuluh darah balik atau vena mengangkat darah menuju ke jantung. Kemudian adalah pembuluh kapiler, pembuluh yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Kemudian adalah arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru. Kemudian adalah vena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru kembali ke jantung. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri, kemudian menuju ke pembuluh darah berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah nadi atau arteri. Kemudian mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan kembali ke bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis dan melalui paru-paru. Kemudian arteri pulmonalis merupakan proses terakhir, dan proses tersebut terjadi secara terus-menerus selama jantung berdenyut. Selanjutnya adalah komponen darah. Pada manusia, darah terbagi menjadi 2, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah berjumlah 55%, sel-sel darah berjumlah 45%. Dalam plasma darah terbagi lagi atas 90% air dan 10% zat terlarut, yang meliputi protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. Eritrosit terbagi menjadi 45%, yaitu terdiri dari leukosit dan trombosit kurang dari 1%. Selanjutnya adalah proses pembekuan darah atau hemostasis, yaitu serangkaian proses untuk mencegah tubuh kita kehilangan banyak darah saat pembuluh darah kita terluka, dengan melibatkan salah satu komponen utama yaitu trombosit atau kepingan darah. Pembekuan darah yaitu melibatkan trombosit atau trombokinase yang sudah menjadi enzim. Itu diawali dengan adanya pembuluh darah yang pecah, kemudian bisa dilihat pada gambar pertama. Kemudian enzim trombokinase aktif dan mengubah protombin menjadi trombin. Kemudian protombin yang belum aktif harus diaktifkan dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K sehingga enzim menjadi aktif, yaitu menjadi trombin. Hal ini tanpa adanya ion kalsium atau vitamin K, proses perubahan ini akan memakan waktu yang lebih lama, dan nantinya trombin yang dihasilkan akan merubah fibrinogen, yaitu protein yang larut dalam plasma darah yang menjadi benang-benang fibrin. Dalam gambar bisa dilihat pada gambar yang ketiga. Kemudian jaring-jaring fibrin yang sudah terbentuk akan menutup luka.